Pagi ini, Saudara Sibo sedang berdoa. Ada suatu dorongan, yaitu Injil harus dijelaskan dengan cara yang bisa dimengerti oleh dunia. Yaitu orang-orang akan berpikir, apakah nanti kita akan tinggal di bumi yang baru ini? Kita semua tahu bahwa kelak kita tidak akan tinggal di bumi lama ini, melainkan akan tinggal di bumi yang baru. Tetapi dunia justru bingung, tidak mengerti. Sejak kecil sampai sekarang, kita juga tidak pernah berpikir bahwa dunia ini akan berakhir. Sama seperti orang-orang di dunia ini. Dunia tidak tahu bahwa dunia ini benar-benar akan berakhir. Kita mengira dunia manusia adalah generasi yang mati. Lalu generasi berikutnya berkembang biak. Generasi mati, 1. Berkembang biak terus-menerus tanpa henti. Mati terus-menerus tanpa akhir. Di antara mereka yang tidak mengenal kebenaran, semua orang tahu bahwa orang-orang di bumi akan selamanya ada. Generasi ini mati, generasi berikutnya lahir, generasi ini lahir, lalu menua dan mati lagi. Generasi berikutnya datang lagi, tanpa akhir. Namun sebenarnya, kita benar-benar tahu bahwa dunia manusia, hanya tersisa 10 tahun lebih sedikit lagi. Sampaikan perumpamaan ini kepada segala bangsa dan suku. Dunia manusia hanya tersisa 10 tahun lebih sedikit lagi. Sungguh sulit dipercaya oleh orang lain. Namun Injil semacam ini, peringatan seperti ini. Peringatan ini tidak lama lagi akan disebarkan ke segala bangsa dan suku. Jadi ketika kita berbicara tentang kehidupan kita di masa depan, kehidupan itu adalah memberikan manusia kehidupan yang baru. Lalu menuju sebuah bumi yang baru. Berpikir, kita mengganti kehidupan yang baru. Sehingga kelak kita bisa tinggal di planet lain. Bukan tinggal di planet ini, melainkan kita akan mengganti tubuh yang baru. Roh ciptaan surgawi di dalamnya. Lalu menuju bumi yang lain. Alam semesta yang lain, tidak tinggal di bumi ini, tidak tinggal di alam semesta ini, tidak terus tinggal di alam semesta ini. Apakah ini cerita fiksi ilmiah? Gao yang berkata, bukan cerita fiksi ilmiah. Ini nyata, ini nyata. Orang-orang berkata, Saudara Sibo, bukankah engkau memberitakan Tuhan Yesus? Kenapa malah bercerita fiksi ilmiah? Apakah kita mengatakan mengganti kehidupan yang baru? Mengganti tubuh. Lalu roh ciptaan surgawi dalam tubuh yang baru itu. Sehingga kita tidak akan tinggal di bumi ini lagi. Dan bumi ini hanya tersisa 10 tahun lagi sebelum hancur. Juga tidak tinggal di alam semesta ini lagi. Alam semesta ini juga hanya tersisa 10 tahun lagi sebelum tidak ada lagi. Dan harus mengganti kehidupan yang baru. Menuju alam semesta yang baru, bumi yang baru. Pernyataan semacam ini terasa seperti cerita fiksi ilmiah. Juga mirip dengan seseorang di Amerika yang mengatakan ingin tinggal di Mars. Namun sebenarnya kita tidak tinggal di Mars, melainkan di bumi yang baru dalam alam semesta yang lain. Yaitu alam semesta yang baru. Bumi yang baru. Ini nyata. Karena Bapa sudah menetapkan. Manusia harus ditebus. Kehidupan manusia. Ubahlah, ganti roh yang baru diciptakan. Tubuh baru. Sehingga manusia lalu pindah ke bumi yang lain. Pernyataan semacam ini mungkin membuat penyair bertanya, apakah ini benar? Apakah ini benar? Manusia bisa mengganti roh yang baru, lalu mengganti tubuh yang baru? Wah, sungguh ajaib sekali ya. Ini agak mirip cerita fiksi ilmiah. Tetapi yang kita bicarakan semuanya nyata. Kehidupan semacam ini disebut manusia surgawi. Kita bukan lagi manusia duniawi. Tetapi manusia surgawi adalah manusia dari alam semesta baru yang lain, yaitu manusia dari alam semesta baru tersebut. Tidak lagi menjadi manusia dari alam semesta lama ini. Bukan lagi manusia dari alam semesta ini, melainkan manusia dari alam semesta baru di masa depan. Agak mirip sedang menceritakan sebuah film fiksi ilmiah. Katanya, manusia dari alam semesta lama ini perlu diubah, mengubah kehidupan yang diciptakan oleh hati. Kemudian pindah dan berpindah tempat tinggal ke dalam alam semesta baru. Ini benar-benar luar biasa, sungguh luar biasa. Semoga kemuliaan diberikan kepada Bapa. Amin.